warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Juliana dari PIAUD semester 3 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kesehatan dan Gizi Anak. Langsung saja, pengertian anak sehat dan dinamisnya. Jadi, anak sehat merupakan suatu kondisi atau keadaan anak yang normal atau stabil baik fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Anak sehat itu adalah anak yang normal inteligensinya yaitu IQ 80 ke atas, sehingga dapat masuk sekolah dasar biasa. Bahkan yang lambat belajar pun atau slow learner juga bisa masuk sekolah biasa. Anak sehat itu biasanya super aktif dalam tingkah lakunya maupun cara berkomunikasi. Dia lebih suka bergerak daripada diam. Biasanya suka jahil terhadap teman-temannya. Jahil tersebut merupakan proses perkembangan anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di sini ada beberapa ciri-ciri anak sehat menurut Departemen Kesehatan RI 1993. Yang pertama, tumbuh dengan baik. Yang kedua, tingkat perkembangan sesuai dengan tingkat umurnya. Yang ketiga, gesit, aktif, dan gembira. Yang keempat, mata bersih dan bersinar. Dan yang kelima, nafsu makan yang baik. Yang keenam, bibir dan lidah tampak segar. Yang ketujuh, pernapasan tidak berbau. Dan di sini ada 4 kategori dinamisnya anak sehat. Yang pertama, fisik, kedua, mental, yang ketiga, sosial, yang keempat, ekonomi. Maksudnya adalah produktif seseorang dalam kehidupannya. Yang ke B, gangguan kesehatan anak. Gangguan kesehatan walaupun hanya kecil dapat menghambat belajar anak. Misalnya gangguan diare. Diare akan membuat badan anak lemas dan tidak sedikit yang mengantarkan mereka kepada kematian. Selain itu, gizi yang buruk juga akan mengganggu kesehatan anak. Jika gizi yang buruk terjadi pada anak usia dini, maka akan mengakibatkan terganggunya kinerja otak dan bahkan mengurangi kapasitas kecerdasan anak. Ada beberapa jenis gangguan yang sering terjadi pada anak usia dini, yaitu yang pertama, makanan kurang atau kelebihan. Yang kedua, gangguan fisik. Yang ketiga, gangguan sosial. Yang keempat, gangguan sekitar yang timbul akibat faktor psikologis. Selain beberapa gangguan yang terjadi pada anak, juga sering muncul beberapa penyakit yang berkaitan dengan kondisi fisiknya. Ada beberapa penyakit anak yang sering menyerang sehingga perlu adanya pencegahan. Penyakit anak itu ada antara lain cacar air, yang kedua demam berdarah, yang ketiga polion, dan lain-lainnya. Berbagai macam penyakit dapat diperoleh anak, terutama anak usia 0-6 tahun. Masing-masing penyakit memiliki ciri dan akibatnya. Gejala penyakit anak perlu diketahui guru agar dapat memantau dan memberikan informasi kepada orang tua dalam rangka membantu orang tua untuk melayankan kesehatan anak. Dan yang ke-C, pengertian gizi. Dalam arti luas, gizi adalah elemen atau unsur yang terkandung dalam makanan, di mana unsur-unsur itu dapat memberikan manfaat secara langsung bagi tubuh yang mengkonsumsinya sehingga menjadi sehat, seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, terlebih pada balita, di mana tubuh kembang balita yang
berlangsung secara cepat, dibutuhkan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat dan seimbang. Karakteristik makanan bergizi pada anak usia dini perlu dilatih dan diajarkan bagaimana memilih makanan yang baik dan tidak. Makanan yang bergizi akan sangat membantu perkembangan fisik dan meningkatkan kecerdasan anak. Sebagainya, orang tua dan guru mengajarkan anak untuk melihat dan mengenali berbagai macam makanan yang bergizi dan tidak. Jika seorang anak tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, maka tidak hanya menghambat perkembangan otak dan fisik, akan tetapi bisa menyebabkan seorang anak terserang penyakit dan menghambat proses belajarnya. Di sini ada 5 kelompok makanan yang bergizi, yaitu yang pertama lemak dan gula, yang kedua daging dan alternatifnya, yang ketiga makanan olahan susu, dan yang keempat itu ada buah dan sayur, dan yang kelima produk biji-bijian dan zat tepung. Yang kedua, analisis hubungan gizi dengan kesehatan dan kecerdasan anak. Apa itu gizi? Di dalam rumusan masalah yang ketiga sudah dijelaskan bahwa gizi itu adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam makanan yang unsur-unsur tersebut mengandung atau memberikan manfaat secara langsung bagi tubuh serta dapat mempertahankan kehidupan. Dan apakah yang dimaksud dengan kesehatan? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan bisa diartikan dengan istilah inteligensi. Hampir semua memiliki pemikiran mengenai apa yang diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi. Misalnya, kecerdasan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai, kecerdasan sejak lahir, dan lain-lainnya. Namun berbagai definisi tersebut belum benar-benar memungkinkan kita untuk menentukan apakah misalnya suatu perilaku tertentu tergolong berperilaku pandai atau tidak pandai. Menurut saya, kecerdasan itu adalah tingkat pola pikir EQ yang mencapai di atas 140, yang disebutkan juga dengan genius. Cuma itu yang dapat saya presentasikan di makalah ini, di materi ini. Dan kesimpulannya, gizi anak usia dini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak. Dengan memberikan asupan gizi yang baik sejak dini, kita dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berpotensi. Gizi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak usia dini. Dimensi gizi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Antara lain, yang pertama kualitas makanan, yang kedua kuantitas makanan, yang ketiga frekuensi makanan, yang keempat pola makanan, yang kelima lingkungan makanan. Cuma itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.